tentunya saya tadi begitu masuk kaget juga. Saya langsung mengambil beberapa sesi foto tadi, gambar tadi. Ya siapa tahu bisa kita kembangkan dalam Lantamal. Makanya saya ucapkan apresiasi yang luar biasa pada Danrem 151 Binaya, Brigjen TNI Antonio da Silva ya, yang sudah membuat dan mengembangkan podcast 151 Binaya ini ya, sekaligus juga menjadi inspirasi, sekaligus juga bisa kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol ya, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada pemirsa, pendengar. Dan saya kira ini sesuatu yang patut untuk dicontoh ya, di satuan-satuan. Halo sahabat podcast 151 Binaya, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik, kembali lagi bersama saya Serdago Atravela Aprilia Mansasail dan rekan saya Kuimbra de Santo Santana. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa tentunya. Kenapa luar biasa? Karena beliau adalah salah satu putra daerah Maluku. Siapakah beliau? Kita sapa. Selamat siang Bapak Ijin. Selamat siang Miss Ella dan Miss Coimbra. Baik, sehat. Siap, luar biasa ya Bapak. Bagaimana Miss Ella, Miss Coimbra, sehat juga? Siap Bapak. Alhamdulillah. Siap Ya. Bapak. Izin Bapak, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, boleh Bapak memperkenalkan diri biar sahabat-sahabat podcast 151 Binaya terkhususnya sahabat yang asli wilayah Maluku Iya. boleh mengenal lebih dalam tentang Bapak Izin. Iya, baik. Terima kasih Miss Ella dan Miss Coimbra. Ya. Pertama-tama tentunya saya ucapkan banyak terima kasih pada podcast 151 Binaya ya, yang pada siang hari ini sudah mengundang saya sini ya, sebagai Komandan Lantamal 9, sekali juga sebagai putra daerah ya, tadi yang disampaikan tadi, bisa hadir bersama-sama untuk sedikit berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi lah ya, sekaligus buat pemirsa yang bisa mengikuti podcast ini ya, ke depan bisa menjadikan salah satu dasar lah ya untuk bisa bergiat lebih baik lagi. Kalau saya sendiri ya, Brigjen TNI Marinir, saya telah Konsina. Jabatan sehari saya saat ini sebagai Komandan Lantamal 9 Ambon. Ya. Saya jabat dan Lantamal kurang lebih 3 tahun nih. Sudah cukup lama. Ya sudah waktunya. Ya. Sudah waktunya untuk segera bergeser. Tapi ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Ya. Sebagai putra daerah bisa diberikan kesempatan untuk berdinas di daerahnya sendiri ya. Mungkin tidak semua orang ya bisa diberi kesempatan yang sama ya. Saya lahir dan dibesarkan di Ambon ya. Kebetulan dulu orang tua saya juga dinasnya di Kodim 1504 Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ya, jadi saya juga anak angkatan darat juga ya. Itu juga. Dan tentunya saya juga dibesarkan di lingkungan waktu itu masih Yonif 733 ya. Kemudian orang tua saya juga sempat berdinas di Kodim ya. Terakhir orang tua saya Bintara, jadi terakhir sebagai Babinsa dulu ya. Jadi saya bersyukur ya bisa meneruskan atau melanjutkan kedinasan orang tua saya, walaupun saya orang Bintara tapi akhirnya kita bisa mengikuti jejak orang tua dan bisa berdinas, dan alhamdulillah ya diberi kesempatan dinasnya di Angkatan Laut ya, Angkatan Laut, dan sekarang bisa menjabat sebagai Komandan Lantamal 9 Ambon. Itu kira-kira sekilas tentang identitas pribadi ya. Nah Bapak, kebetulan karena saya sipil juga nih, saya mau tanya dong, apa sih tugas Bapak sebagai Dan Lantamal yang mungkin masyarakat di luar sana masih belum tahu? Boleh sedikit dijelaskan? Iya, makasih ya. Jadi Lantamal 9, ya, sebenarnya kita
di TNI Angkatan Laut ini Lantamal ada 14 ya. Salah satunya Lantamal 9 yang berada di makonya di Ambon, wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Provinsi Maluku ya. Jadi Lantamal 9 ini berada di bawah komando dari Koarmada 3 ya. Jadi kalau kita TNI Angkatan Laut itu ada Armada 1, Armada 2, Armada 3. Armada 3 berada di Sorong, membawahi ada Lantamal 9 di Ambon, kemudian Lantamal 10 di Jayapura, Lantamal 11 di Merauke, dan Lantamal 14 di Sorong. Jadi salah satunya kita berada di Lantamal 9 Ambon. Kemudian wilayah kerja kita ada beberapa lanal ya, pangkalan. Kalau Lantamal itu namanya pangkalan utama TNI Angkatan Laut ya. Di bawahnya ada namanya lanal atau pangkalan TNI Angkatan Laut. Jadi ada lanal Tual ya, kemudian lanal Aru, lanal Somlaki, dan juga ada lanal di Wetar ya, itu ya. Nah, tugas pokok Lantamal sendiri kita sebagai pangkalan TNI Angkatan Laut ini melaksanakan tugas-tugas administrasi ya. Jadi memberikan dukungan administrasi kepada satuan-satuan operasi kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah kerja kita ya. Kita memberikan dukungan. Jadi pada saat kapal harus membutuhkan pengisian bahan bakar ya, harus mungkin ada prajuritnya yang harus dirawat untuk sakit di kapal ya, termasuk dukungan-dukungan lain. Nah, pangkalan ini bertugas untuk memberikan dukungan ya. Nah, selain tugas-tugas pangkalan dan memberikan dukungan administrasi dan logistik tadi, kita juga punya tugas untuk melaksanakan operasi Kamla. Sehingga di Lantamal ini ada juga kapal-kapal perang ya, kapal-kapal KRI yang tugasnya melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah kerja Lantamal itu sendiri. Nah, selain itu juga ada salah satu tugas lagi, yaitu namanya pembinaan potensi maritim ya. Jadi kita membina masyarakat pesisir ya, kemudian pulau-pulau, pengguna laut ya, sehingga bisa dijadikan sebagai potensi untuk kekuatan pertahanan matra laut. Ya, itu kira-kira secara umum tugas dari Lantamal. Ya. Izin Bapak, selingan nih Bapak. Iya. Gimana perasaan Bapak berdinas di Ambon, menjabat sebagai salah satu pejabat tinggi Angkatan Laut, dan yang notabene-nya Bapak sendiri itu putra asli Maluku, putra daerah. Ya, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi itu, tidak semua orang ya bisa diberi kesempatan untuk berdinas di daerahnya sendiri. Jadi bagi saya ini sesuatu yang patut saya syukuri ya, karena sekian tahun berdinas di luar Maluku ya bisa diberikan kesempatan, sehingga apa yang menjadi keinginan saya ya, yang dulunya terpendam ya, bisa saya salurkan. Salah satunya contoh, saya dulu berkeinginan bagaimana sih anak-anak Maluku itu juga mau mengikuti jejak saya ya. Jadi mau bergabung juga di TNI Angkatan Laut ya. Artinya kan semua punya kesempatan yang sama. Di semua daerah juga sama, termasuk kita anak-anak yang berada di Maluku. Nah, ya alhamdulillah puji Tuhan, begitu saya diberikan kesempatan ya bisa memberikan pemahaman ya, memberikan sosialisasi secara masif kepada anak-anak kita ya, sehingga mereka bisa mengenal Angkatan Laut ya, bisa lebih tahu bagaimana seluk-beluk Angkatan Laut, bagaimana kebanggaan yang bisa kita berikan pada mereka di Angkatan Laut, sehingga timbul rasa tertarik ya. Kan semuanya kan harus tertarik dulu. Kalau dia tertarik, bagaimana bergabung kan? Nah, begitu tertarik, tahu tertarik, nah baru ada minat ya, niat untuk masuk. Nah, sekarang ini ya sudah banyak anak-anak Maluku yang bergabung di TNI Angkatan Laut. Jadi itu salah satu ya dari sekian hal yang menjadi keinginan saya dulu. Salah satunya adalah bisa menarik sebanyak mungkin putra daerah ya, bisa bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Siap, luar biasa sekali. Ya. Siap. Jadi dengan Lantamal ini salah satu motivator yang patut diikuti nih. Siap, Bapak. Izin Bapak,
Bagaimana sih pendapat Bapak kalau boleh tahu tentang rumah podcast kami, Jin Bapak? Tentunya saya tadi begitu masuk kaget juga. Kaget. Makanya saya langsung mengambil beberapa sesi foto tadi, gambar tadi. Ya siapa tahu bisa kita kembangkan dalam Tamal. tamal. Siap, Bapak. Makanya saya ucapkan apresiasi yang luar biasa pada Danrem 151 Binaya, Brigjen TNI Antonio da Silva ya, yang sudah membuat dan mengembangkan podcast 151 Binaya ini ya, sekaligus juga menjadi inspirasi, sekaligus juga bisa kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol ya, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada pemirsa, pendengar, dan saya kira ini sesuatu yang patut untuk dicontoh ya, di satuan-satuan lain. Tutup pembahasan ini, mungkin ada sepatah dua kata atau pesan dan kesan untuk sahabat podcast 151 Binaya yang berada dimanapun supaya bisa memotivasi, terutama kan notabene kan Bapak juga putra dari Bapak. Ya, saya kira hal yang umum ya, yang wajar. Artinya baik kita sebagai manusia ya, kita harus selalu berbuat yang terbaik dimanapun kita berada, dan harus memberikan contoh ya. Hanya jadikan diri kita sebagai contoh sehingga kita juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita, pada generasi-generasi muda, apalagi sekarang ini kan di era sekarang ya, pergaulan yang sangat-sangat ya bebas ya, dampak dari kemajuan teknologi ya, di samping hal-hal positif ada juga hal negatif. Jadi adalah kita sebagai pribadi yang bisa memberikan motivasi dan memberikan pemahaman, pendidikan kepada anak kita, pada generasi-generasi berikutnya, sehingga mereka bisa berkembang dan ke depan bisa lebih baik daripada kita. Siap, betul. Baik sahabat setia podcast 151 Binaya, sekilas tentang info dari Danang Tamal 9 Ambon. Semoga motivasi yang beliau berikan bisa membangunkan semangat kita, terutama putra-putri daerah. Baik, saya Sandarto Anamela Agremos Sayul, dan rekan saya Kuibrede Santo-Santana, dan narasumber kita Brigjen TNI Marinir Said Latukon Sina. pamit undur diri. Salam kompak dari Maluku Tanah Raja. KMC aman. NKRI otomatis. Sampai tenggara jauh atau sambungan surga. Nusa ingat Sio akan semua dari sana. Biar jauh bagi kita beta sedikit lupa Maluku anak pusaka. Maluku tanpa beta putus pusai, pasir putih aluse, gunung dan tanjung beta sing lupae. Ina ama lama lawan sing baku dapae, biar jauh begini tapi dekat di hati betae.